ciri orang yang mendapatkan pencerahan adalah bahwa dia nggak tahu apa itu pencerahan. Kalaupun punya, ya, dan kalaupun punya, dia nggak akan mengaku. Dan kalaupun dia ditunjuk kamu punya ilmu laduni, dia membantah habis-habisan karena takut. Ini secara empiris ya, Ada kasus orang koma gara-gara kecelakaan, pas bangun bisa bahasa Rusia. Padahal dia nggak pernah belajar, nggak pernah apa, tapi setiap kosakata bahasa Rusia, bahkan aksennya pun dia bisa. Pernah dengar cerita yang seperti itu? Ya. Ada seorang biarawan Kristen misionaris dari Amerika Serikat. Dia dikirim oleh gerejanya ke Jepang. Di tengah jalan dia kena badai, dia sekarat, terus pas dia bangun di Jepang, dia bisa fasih berbahasa Jepang, tapi malah pindah jadi biksu Buddha. Tapi dia fasih bisa bahasa Jepang. Nah, ini empiris. Apakah ini ada kaitannya dengan ilmu laduni? Kalau memang mau seperti itu ya, kalau mau diempiriskan. Tapi kalau misalkan penjelasan yang di dalam agama Islam terkait dengan laduni, sebenarnya laduni itu mungkin saja ada, tapi hanya diberikan kepada orang-orang, nanti saya berikan runtutan ininya. Tapi diberikan kepada orang-orang yang mustahil dia mengatakan bahwa dia punya ilmu laduni. Karena apa? Karena ilmu laduni itu, kalaupun ada, kita harus pahami sebagai berkat dari Tuhan, mujizat, ya anggaplah yang seperti itu. Yang untuk mendapatkan itu, level paling rendahnya itu adalah bahwa dia ikhlas. Dan karena ikhlas, maka dia tidak pernah mau punya ilmu laduni. Dan kalaupun punya, dia nggak akan mengaku. Dan kalaupun dia ditunjuk kamu punya ilmu laduni, dia membantah habis-habisan karena takut. Kan kalau ikhlas, saya nggak mau dikasih sama Tuhan. Nah, Tuhan akan memberi ilmu itu kepada orang yang nggak mau dikasih. Jadi kalau dia dikasih, dia tutup mata, pura-pura nggak tahu, dan pura-pura nggak bisa, dan nggak mau ngaku, dan nggak mau itu, dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan laduni itu, kalau misalkan baca kitab-kitab Al-Qushairi, misalkan diantaranya, itu ada step-step untuk mencapai level tertentu gitu dan sebagainya. Nah, yang paling dasar itu adalah ikhlas, sabar, apa dan sebagainya. Jadi itu adalah amalan hati sebenarnya yang tidak mungkin menjadi seperti itu. Gitu. Itu terkait dengan ilmu laduni itu. Jadi kalaupun ada ilmu itu, kalaupun ada dan dimiliki oleh seseorang, maka seseorang itu tidak mungkin secara sengaja menggunakannya. Saya malas baca, tapi pakai ilmu laduni. Bisa. Gak mungkin dia pakai itu. Dia nangis-nangis gak akan mau pakai itu. Karena takut itu adalah hadiah, padahal dirinya sendiri ikhlas. Gak mau dikasih hadiah. Semacam itulah. Jadi, kalaupun misalkan ya, wali itu ada apa dan sebagainya, atau misalkan ada orang yang mengaku, saya ini mendapatkan pencerahan. Ini muridnya Siddhartha Gautama itu mengatakan, ciri orang yang mendapatkan pencerahan adalah bahwa dia nggak tahu apa itu pencerahan. Karena orang yang dapat pencerahan itu tidak mungkin bisa lagi terikat pada definisi. Jadi dia nggak ngerti pencerahan itu apa, karena itu adalah terikat pada definisi. Kayak gitulah dibulak-balik bekoknya gitu ya. Tadi saya ngomong apa yang tadi ditunda-tunda lagi? Yang apa ya? Nanti saya urutkan gitu. Nanti saya urut. Oh. Apa? Oh, tahapan. Jadi gini. Memperhatikan, keren. Tahapannya itu sebenarnya macam-macam, tergantung siapa yang punya pengalaman spiritual untuk itu. Misalkan Imam Al-Ghazali punya, Al-Maki punya, Al-Qushairi punya, Al-Halaj bahkan punya tapi tidak menuliskannya. Iya, Al-Junaid menuliskannya tapi nggak ada yang paham sama bukunya. Itu dia tuh bikin buku paling anfaedah di dunia gitu. Karena dia bikin buku disebarkan hanya untuk sedikit orang, 7 atau 8 orang yang punya buku itu, dan semua dari 7 orang itu nggak ada yang ngerti isi bukunya apa. Termasuk Syekhul Akbar. Siapa itu? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu filosof tasawuf paling tinggi, buku itu nggak ngerti gitu.
ngeselin itu buku buat apa gitu dibikin. Nggak ada faedahnya gitu. Nah, tapi di situ ada penjelasan tentang mungkin biar kelihatan punya ilmu laduni, tapi nggak tahu juga. Tapi yang jelas tahapan-tahapannya itu tergantung orang yang merumuskannya berbeda-beda. Cuman kalau misalkan kita mau meringkasnya, maka yang tadi itu, yang pertama itu adalah bahwa kita tuh sepenuhnya ikhlas. Ikhlas itu dalam artian motif kita, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah motif kita untuk Tuhan saja, tidak ada yang lain. Tanpa pamrih. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak akan makan vaksin karena semuanya sudah dari Allah, gitu, misalkan yang seperti itu, nah itu nggak ikhlas, karena dia sudah membandingkan Tuhan dengan vaksin. Sudah ada yang lainnya. Jadi dia memahami bahwa yang vaksin mencegah diri dari virus, Tuhan juga bisa mencegah dirinya dari virus. Karena itu, maka dia katakan, saya nggak butuh vaksin, saya hanya butuh Tuhan. Kayak gitu kan? Atau misalkan ada orang yang mengatakan, yang penting mah ibadah saja, nanti juga Tuhan akan berikan kepada dia. Itu nggak ikhlas. Karena dia telah memposisikan Tuhan itu sebagai yang akan memberikan kepada dirinya. Lah, kata Tuhan, emang gue mau ngasih ke lu? Kan orang hamba itu gak akan berani-beraninya minta atau berharap pada Tuhannya. Ya udah, dia urusin diri sendiri gitu. Nah ini malah tidak bergantung ke sesuatu. Ya ini malah menganggap bahwa Tuhan itu akan sesuai dengan yang dia mau gitu. Ya udah, saya mah pengen Pajero Sport, ya nantilah insya Allah saya mah akan dikasih. Pasti dikasih, anggaplah pasti dikasih. Tapi emang dia boleh untuk mengklaim itu? Kan dia hamba. Dia nggak boleh mengklaim apa yang mungkin diberikan oleh Tuhannya. Nggak boleh. Nah, jadi ikhlas itu kayak gimana? Ikhlas itu seperti yang kalau misalkan mau rumusannya Al-Ghazali, ikhlas itu dia lagi nulis kitab, tulis sikit. Colokin, kan dulu pakai pena ya. Yang dari bulu angsa itu colokin ke situ, nulis lagi, colokin ke situ, nulis lagi. Terus ada lalat nyemplung ke kalamnya, ke tempat tintanya. Terus dia nggak kepikiran apapun, cuman kasihan. Nah, itulah yang membuatnya masuk surga. Jadi seluruh amalan dia, nulis 400 buku, dia membantah orang-orang, dia pengajian, dia apa, itu nggak ada gunanya di depan Tuhan. Gunanya itu adalah karena cuman itu aja. Dia nggak, saking dia berkesadaran, motifnya pun samar gitu. Aduh kasihan, udah gitu. Dia nggak pada waktu itu nggak mikir bahwa kalau saya nyelamatin makhluk Tuhan yang ini, maka saya dapat pahala ini. Dia nggak pikiran itu sama sekali. Dia berbuat saja. Jadi kalau sodako 10.000, 100.000 tidak berharap dapat Pajero. Iya. Jadi makanya kan saya pernah kritik Pak Yusuf Mansur gitu. Aku nggak bilang loh, dia yang bilang, ya ampun. Nanti kalau ini pasti dapat ini, nggak bisa. Kita nggak bisa seperti itu. Duh, ini cepet banget pancingannya ya. Doa sudah sholat itu gimana? Minta juga. Iya minta. Kita minta, ya nggak apa-apa. Kita minta nggak apa-apa. Tapi jangan pamrih, Pak. GR untuk dipenuhi itu. Ya boleh saja, cuman maksudnya kita tuh nggak boleh mengklaim gitu. Mendikte juga mungkin ya. Jadi mendikte. Misalkan gini Pak, misalkan ya saya tuh pembantunya Bapak. Terus tuh saya tuh bilang sama teman-teman saya mau pembantu kesayangan, jadi kerjanya sedikit juga saya mau dikasih bonus nanti akhir bulan. Merasa paling bagus. Ya nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Itu juga ikhlas. Ya. Bukan berarti Tuhan itu nggak ngasih gitu. Ya, tapi kita menganggap itu adalah sesuatu yang misteri, menganggap bahwa kita melakukan sesuatu itu ya bukan untuk itu. Tapi kalau misalkan mau rumusannya dalam Islam ya, tapi kalau mau kayak gitu juga nggak dosa, nggak apa-apa, nggak manusiawi, nggak dosa, nggak apa-apa, itu manusiawi. Cuman ini kalau sekali lagi ya, kalau ini rumusannya orang-orang tasawuf yang percaya pada ilmu laduni, maka mulainya itu dari menghilangkan segala jenis motif selain Tuhan. Tapi kalau kita mau punya motif lain, ya boleh saja. Kan dalam agama itu kita punya dikasih banyak sekali tingkatan. Bebas kita mau ngambil tingkatan yang mana.
Nah, kalau misalkan kata-kata saya ini dikembangkan, misalkan dikemukakan pada ulama-ulama misalkan yang dari mazhab tertentu, dari apa, itu bisa aja dibantah. Gak bisa seperti itu karena begini dan begitu. Tapi yang saya bilang tadi, ini laduni dalam konteks teori tasawuf dengan tingkatan-tingkatan yang tadi. Tapi doa sama aja sebenarnya, kalau Allah pengen ngasih aja ya. Iya. Nggak harus berdoa banget kan, sama aja. Gak usah berdoa gitu. Ya artinya nggak berdoa pun kalau Allah mau ngasih aja kan. Iya, pasti itu. Cuman nah, doa itu sebenarnya permisinya kita. Iya, permisi, adab-adabnya. Adabnya. Ya udah pasti ngasih. Orang bapak aja sampai sekarang misalkan ya berdoanya jarangnya masih hidup gitu. Orang ateis nggak pernah berdoa masih hidup juga gitu kan. Masih dikasih makan. Jadi dikasih mah pasti dikasih. Iya. Terus. Iya. Iya. Iya, betul. Yang saya tahu tokoh fiksi yang laduni itu kakek segala tahu ya di Wiro Sableng ya. Ada yang baca di sini. Oh iya. Iya kan? Dia tahu segala macam, kakek segala tahu itu. Raja Penidur. Yang Ya. ngomong gitu ya. Yang bawa kaleng rombeng. Ini karena die hard fans Wiro Sableng.